Asus sepertinya sebuah motherboard yang sudah dikenal banyak, dan saya yakin salah satu dari kalian yang menonton video ini pasti menggunakan Asus motherboard di dalam PC kesayangannya. Kali ini kami MyClub ID akan mengulas seperti apa motherboard dan fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh sebuah motherboard dari seri Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Chipset AMD B650 adalah salah satu chipset yang berada di kasta mainstream. Ini chipset menawarkan semua fitur dan performa yang ada pada prosesor AMD Ryzen 7000. ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi ini adalah sebuah motherboard yang memiliki dimensi ITX. Artinya secara upgradable dari soket dan slot yang ada itu jauh lebih optimum. Dari sisi VRM, ini terdiri dari 12 fasa power yang bekerja secara paralel. Asus biasa mengatakannya dengan tim VRM dengan masing-masing kapasitas pada tiap fasanya itu 60 ampere, dan ini masuk pada jenis digital VRM. Jadi dari sisi dapur pacunya, motherboard ini sudah bisa menghandle kasta tertinggi dari AMD Ryzen 7000 series. Lalu kita lihat ada dua buah konektor power. Salah satunya adalah ATX 8 pin yang dikombinasikan dengan satu EPS 4 pin. Ini juga sudah lebih dari cukup untuk memberikan daya bagi prosesor Ryzen 7000 tertinggi yang saat ini adanya di Ryzen 7950X. Ada 4 buah DIMM slot DDR5 yang bisa menerima total kapasitas hingga 128 GB, dan Asus melabel XMP yang disupport di motherboard ini mencapai XMP DDR5 6400. Tentunya ini dengan dukungan XMP dan juga Expo, serta ada fitur AEMP atau Asus Enhanced Memory Profile, di mana secara spesifik Asus melakukan algoritma pendeteksian melalui power management IC yang ada di dalam DDR5 yang teman-teman pakai, kemudian akan melakukan optimasi mulai dari kecepatan hingga timing yang lebih agresif dan lebih stabil. Di bagian storage, ada 3 buah slot NVMe yang mendukung Gen 5 dan Gen 4. Untuk slot yang pertama itu memiliki akses langsung dengan CPU, di mana kita tahu Ryzen 7000 series itu memiliki PCI Express Lane generasi kelima, dan ini dimanfaatkan oleh si motherboard ini menjadi sebuah jalur untuk NVMe generasi kelima. Ingat, hanya untuk satu slot NVMe saja yang paling dekat dengan CPU. Sedangkan 2 slot lainnya itu menerima jalur PCI Express lainnya dari chipset B650. Ketiga-tiganya berjalan pada speed by 4. Jadi 1 slot PCI Express Gen 5 by 4, kemudian 2 slot PCI Express Gen 4 by 4. Karena motherboard ini menggunakan chipset AMD B650, maka slot kartu grafis atau PCI Express by 16-nya itu berjalan di Gen 4, kemudian slot PCI Express kedua itu juga berjalan di Gen 4, tetapi memiliki kecepatan di by 4, dan ada 2 buah PCI Express generasi keempat yang berjalan pada speed by 1. Di sini kita bisa memasangkan beberapa kartu ekspansi seperti video editing card maupun Thunderbolt card di slot ekspansi yang ada selain dari slot pertama yang biasa digunakan untuk kartu grafis. Di bagian koneksi networking, motherboard ini mengadopsi chip Intel untuk menjalankan koneksi kabel ya dengan kecepatan 2,5 gigabit per detik. Lalu untuk Wi-Fi-nya sendiri ini sudah masuk standarisasi Wi-Fi 6E. Jadi dia memiliki frekuensi yang lebih tinggi, dia bisa tapping into frekuensi 6 GHz, dan juga di dalam chip Wi-Fi-nya ini juga sudah menyertakan koneksi untuk Bluetooth 5.2. Di bagian audio, Asus menamakan fitur audio mereka ini sebagai ROG Supreme FX 7.1 Surround Sound, di mana secara chipset mereka mengadopsi sebuah chipset dari Realtek ALC 4080 yang kemudian dikombinasikan dengan OPM dari Savitek SV3H712, dan kemudian tentunya dikombinasikan dengan premium audio kapasitor yang bisa menghasilkan suara yang jauh lebih jernih dan bening. Untuk chipset ALC 4080-nya sendiri ini memiliki spesifikasi teknis
memiliki 120 desibel SNR stereo playback dan juga memiliki 113 desibel SNR untuk recording input. Jadi untuk kelas konten kreator, motherboard ini memiliki solusi audio yang cukup mumpuni ya. Di bagian back panel atau I/O port dari motherboard ini terdapat satu buah port USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 by 2, lalu ada 4 buah port Type-A, USB 3.2 Gen 2, dan satu buah Type-C-nya juga, jadi ada 2 buah Type-C di bagian belakang motherboard ini. Lalu ada 4 buah USB 2.0 Type-A, ada satu buah DisplayPort 1.4 yang mendukung hingga 8K, dan satu buah HDMI port, satu buah Wi-Fi modul, dan satu buah port untuk LAN, 5 buah audio jack, dan satu buah tombol untuk melakukan BIOS flashback. Jadi tombol ini berguna sekali saat teman-teman mengalami masalah dan ingin melakukan update BIOS. Dengan BIOS flashback ini kita bisa melakukan update BIOS dengan sangat mudah tanpa harus masuk ke operating system atau melakukan langkah-langkah yang cukup rumit. Tentunya tanpa RGB sebuah motherboard gaming itu tidak sah ya. Di motherboard ini tentunya sudah menyertakan konektor baik itu untuk addressable RGB yang 5 volt maupun 12 volt RGB header. Ada juga sebuah port yang dinamakan dengan Thunderbolt header. Artinya ini bukan sebuah port yang sudah mendukung Thunderbolt ya. Ini banyak misleading mengenai port yang satu ini. Port ini gunanya itu untuk mendukung DC chain dari Thunderbolt card yang kita pasangkan. Contohnya Asus juga memiliki sebuah card Thunderbolt 4 yang kita bisa hubungkan ke konektor ini sehingga bisa menjadi DC chain function. Jadi bisa display, bisa menjadi sebuah transmisi atau interface untuk menghantarkan data ke port USB Type-C ataupun USB 4 ya, yang sudah mulai muncul banyak saat ini. Dan ini bukan merupakan chip atau fungsi Thunderbolt yang sudah embedded di motherboard. Jadi jangan salah mispersepsi tentang header yang satu ini. Untuk overclocking sendiri, Asus itu sangat smart ya untuk memberikan kemudahan untuk melakukan overclocking. Mereka punya yang namanya AI overclocking, di mana itu melakukan otomatisasi terhadap semua overclocking yang bisa dimampukan. Mereka memiliki algoritma sendiri untuk mendeteksi seberapa tinggi prosesor yang kita pakai bisa di overclock. Lalu juga mereka di motherboard ini menanamkan sebuah fitur yang namanya PBO enhancement. Seperti kita tahu, Precision Boost Overdrive itu memungkinkan AMD Ryzen 7000 series kita itu bisa berjalan untuk satu single core itu bisa memiliki speed yang cukup tinggi. Dan dengan PBO enhancement ini bisa ditambahkan lagi frekuensinya, tentunya dengan memperhatikan temperatur pada prosesor. Jadi pastikan ketika ini mau digunakan, teman-teman menggunakan cooling yang cukup mumpuni untuk meredam panas dari prosesor AMD Ryzen 7000. Kami juga hampir lupa mengatakan bahwa di motherboard ini juga masih menyertakan 4 port SATA 6 Gbps yang mendukung RAID. Perlu diperhatikan juga bahwa SATA RAID itu tidak bisa digabung RAID-nya dengan NVMe RAID. Jadi kalau ingin melakukan RAID, NVMe RAID itu tidak bisa digabungkan dengan SATA. Jadi kalau mau melakukan RAID pada SATA ya SATA saja untuk NVMe, dan untuk NVMe demikian juga hanya untuk NVMe saja. Oh ya, buat teman-teman yang suka merakit PC ataupun toko-toko yang memang fokus untuk membangun sebuah PC dan ingin menggunakan motherboard ini, ada satu hal yang teman-teman harus perhatikan, di mana satu slot dari PCI Express, yaitu PCI Express yang kedua yang berjalan by 4, itu berbagi sumber PCI Express lane dengan 2 slot NVMe yang juga dari chipset, yaitu M.2 kedua dan M.2 ketiga. Jadi harus memilih. Kalau teman-teman menggunakan sebuah peripheral di slot PCI Express ini, maka otomatis kita tidak bisa menggunakan 2 slot M.2 NVMe ini. Demikian juga sebaliknya. Nah, di akhir konten ini kami sedikit mengulas tentang kelengkapan yang diberikan di paket penjualan ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi ini. Ada manual book seperti biasa, ada sebuah ucapan lah, penghargaan atau apalah itu ya, dari Republic of
gamers. Lalu ada beberapa user guide juga yang lain. Kemudian tentunya ada antena Wi-Fi karena motherboard ini memiliki modul Wi-Fi terintegrasi. Ada kabel SATA, di mana kami sedikit agak sayangkan kenapa kabel SATA-nya itu diberikan hanya 2, sedangkan SATA port yang ada di motherboard ini ada 4. Itu sebuah motherboard yang cukup premium. Ya, tambahan 2 port SATA itu akan jauh lebih memberikan fungsionalitas bagi konsumen dibandingkan sebuah keychain yang disertakan juga dalam paket penjualan ini. Ada beberapa kabel ties yang bisa membantu kita merapikan konektor-konektor yang ada di PC. Satu hal yang menarik, kami apresiasi Asus menyertakan thermal pad ekstra di dalam paket penjualan untuk menjaga-jaga jika thermal pad NVMe yang teman-teman pakai itu bermasalah atau rusak atau ingin mengganti thermal padnya. Meskipun hanya diberikan 1, ini cukup appreciate. Karena kita tahu sendiri harga sebuah thermal pad itu, ya kalau dibilang murah, nggak murah banget. Kalau dibilang mahal, yang nggak mahal banget juga. Tapi ini sebuah value added yang cukup menarik diberikan oleh Asus. Oke, kami sampai pada akhir konten. Secara umum, ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi ini cukup menarik sekali dengan nuansa heatsink yang berwarna keperakan. Heatsinknya ini juga cukup mumpuni ya. Menurut kami desainnya itu akan banyak membantu pendinginan dari komponen MOSFET maupun choke yang ada di area VRM ini. Dia akan cukup membantu ya mendinginkan sehingga menjaga kestabilan saat teman-teman mungkin melakukan overclocking pada prosesor Ryzen 7000-nya. Lalu untuk memori, kami juga perlu memberitahukan tidak semua AMD Ryzen 7000 itu bisa mendukung speed memori DDR5 6400. Meskipun motherboard ini sudah memberikan informasi bahwa dia mendukung Expo, profile Expo hingga DDR5 6400. Sekali lagi, tidak semua prosesor itu bisa mendukung DDR5 6400 ya. Umumnya sebuah prosesor Ryzen itu tidak akan bermasalah berjalan di DDR5 6000. Dan itu memang direkomendasikan oleh AMD. Pada percobaan atau tes yang pernah kami lakukan dengan beberapa prosesor AMD Ryzen 7000, 6200 juga umumnya itu no problem. Baik itu di 7600X, 7700X, 7900X, maupun 7950X. Tetapi untuk DDR5 6400, kami hanya menemukan itu bisa berjalan di prosesor 7900X yang pernah kami miliki ya. Tapi tidak berarti bahwa semua 7900X juga akan bisa berjalan di DDR5 6400. Jadi ini teman-teman cukup memperhatikan hal ini agar tidak membuang uang percuma membeli memori dengan speed Expo atau XMP yang tinggi-tinggi. Cukup beli yang 6000 atau 6200, itu sudah pasti stabil dan juga pasti kencang untuk sebuah platform AM5. Dengan semua fitur yang diberikan oleh Asus ditanamkan di motherboard ini, membuat nama ROG Strix itu menjadi ya benar-benar nyata ya. Mulai dari fitur-fitur seperti AI overclocking tadi, itu satu hal yang sangat gaming sekali, sangat memberikan manfaat pada gamers. PBO enhancement juga memberikan performa terutama bagi gamers yang bermain pada game-game e-sport kompetitif seperti Valorant ataupun CSGO ya, yang membutuhkan frekuensi prosesor single atau dual thread yang cukup kencang agar bisa menghasilkan frame per second yang lebih tinggi lagi. Semuanya di-pack oleh Asus dalam sebuah kemasan yang sangat menarik, cukup eye-catching, dan motherboard ini sudah bisa didapatkan di Indonesia sejak ya mungkin pada awal perilisan AMD Ryzen 7000 series. Itu saja yang kami bisa share tentang motherboard baru dari Asus ini. Dan tunggu konten-konten kami berikutnya yang berhubungan dengan Asus AMD motherboard. Sampai bertemu di konten MicLab berikutnya.